berbahasa Arab membuka cakrawala ilmu, cakrawala iman. Maksud saya kalau mau bikin kegiatan banyak, yang penting punya niat menjebak diri dalam menghabiskan sisa umur untuk kebaikan. Tadi enggak berapa? 4. Yang kelima, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa? Yang keempat sekarang. Sekarang yang keempat. Yang keempat, agar umur kita berkualitas, pelitlah terhadap waktu. Pelitlah terhadap waktu. Ya. Kata Hasan al-Basri, aku mendapati kaum yang bagi mereka waktu mereka agla minad dananir wad darahim. Aku dapati kaum, yaitu maksudnya para sahabat, yang bagi mereka waktu mereka lebih berharga daripada dinar dan dirham, itu daripada emas dan perak. Karena orang mukmin pasti menghargai waktu, pasti. Kalau saya dikatakan, Ustaz, apa cirinya orang mukmin? Ciri orang mukmin pasti menghargai waktu untuk akhirat, pasti. Kalau saya tanya lagi, Ustaz, apa ciri orang duniawi? Orang duniawi itu pasti menghargai waktunya untuk emas dan perak. Kata mereka, time is money. Semua waktu untuk apa? Duit. Itu duniawi murni. Orang akhirat, tidak ada orang akhirat kemudian buang-buang waktu, duduk nonton ketawa-ketiwi, ngabisin waktu, jagongan tiap malam. Mana ada orang mukmin seperti itu? Orang mukmin itu, ya ada waktunya dia bercanda, waktunya buat keluarga, waktunya ketemu kawan-kawan. Tapi dia tidak ada waktu kecuali bermanfaat. Makanya di antara sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati, mereka tinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang dari perkara sia-sia mereka menghindar. Ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan seterusnya sampai Allah mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang ketika melewati perkara sia-sia mereka berpaling. Kenapa? Bagi mereka umur, waktu, setiap detik lebih berharga dari emas dan perak. Emas dan perak kalau hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu sudah pergi tidak bakalan kembali lagi. Maka inilah musibah yang menimpa kita semua. Saya pembicara maupun para pendengar sekalian. Musibah yang membuat kita tidak berkualitas hidup kita adalah kita buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Medsos. Ini musibah. Bukannya saya larang nonton berita, kita harus tahu berita tentang tanah air, tentang kondisi politik, kita harus tahu, tapi jangan berlebihan. Berita politik kita tahu detail, berita artis tahu detail, berita korupsi tahu tentang secara detail. Berita kriminal tahu secara detail, semua detail. Ditanya tafsir ayat enggak tahu. Bahkan pemain bola kita tahu biografinya secara detail. Liga ini, liga anu detail. Ikuti, ntar lagi liga ini, lagi ini. Ya akhi, waktu kita habis. Mulai sekarang, saya nasihat saya pribadi, saya berusaha melakukannya meskipun sering juga melanggar. Jangan kita habiskan waktu kita, apapun kita kerjakan kecuali kita bertanya dalam diri kita sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad. Faman alima annahu mauqufun, siapa yang tahu dia akan diberdirikan, dihentikan di hadapan Allah untuk dihisab, falyalam annahu mas'ulun, maka dia tahu dia bakalan ditanya. Faman alima annahu mas'ulun, barang siapa yang tahu dia bakalan ditanya oleh Allah atas segala kegiatannya, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka siapkan jawaban atas apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita lagi diam di rumah, terus kita buka medsos, kita nonton sesuatu, nonton apapun. Sebelum kita nonton, coba tanya pada diri saya, kalau Allah hentikan saya 5 menit saya nonton, Allah tanya, kenapa kau nonton 5 menit tersebut? Kalau kau bisa jawab, nonton aja. Kalau kau enggak bisa jawab, enggak usah. Enggak usah. Antum kalau mau buka nonton film Korea setengah jam, coba antum sebelum nonton klik film Korea, tanya sama diri antum, kalau Allah berhentikan saya, Allah tanya, kenapa kau nonton film Korea setengah jam? Bisa jawab enggak? Itu cara kita untuk menghargai waktu, sehingga hidup kita berkualitas.
Hidup kita tidak berkualitas karena umur kita buang seenaknya. Yang tidak bermanfaat kita buang umur kita. Kita buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk lihat-lihat yang tidak bermanfaat. Masih mending melihat yang tidak bermanfaat. Masih mending. Lebih parah lagi melihat maksiat. Melihat maksiat. Oleh karenanya, ini salah satu cara paling utama agar umur kita berkualitas. Setiap waktu kita pelit dengan waktu. Kalau ada relasi tidak ada manfaat, keluar dari grup tersebut. Ini relasi ada manfaatnya, enggak ada keluar. Tiap hari hanya ting tong, kemudian lihat komentar ketawa, apa faedahnya? Tidak menambah keimanan, semakin mengurangi keimanan. Udah keluar aja, bismillah, keluar cari yang bermanfaat. Apalagi yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Apalagi yang 50 tahun ke atas. Dan seterusnya. Maka dengan orang yang perhatian terhadap waktunya, maka dia akan semakin berkualitas imannya. Taib. Di antara kiat berikutnya, pastikan dalam hidup ini, sebelum kita meninggal dunia, semua hak orang lain yang punya hak atas kita sudah kita tunaikan. Pastikan. Pastikan. Karena dalam hidup ini, kita ini mempunyai hak dan kita juga punya kewajiban. Ada hak kita atas orang dan ada hak orang atas kita. Yaitu kita punya hak dan kewajiban. Pastikan semua kewajiban pada orang lain sudah kita tunaikan semua. Coba renungkan sekarang. Apa kewajiban saya terhadap istri? Pikir. Bapak-bapak pikir, apa kewajiban saya terhadap istri? Sudahkah saya memberikan nafkah lahir dan batin? Pastikan. Sudahkah saya bermuasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf? Pergaulan dengan cara yang baik. Sudahkah saya melakukannya? Sudahkah ada waktu saya bercengkerama dengan dia, ketawa ketiwi dengan dia? Sudahkah saya melakukan menjaga perasaan? Sudahkah saya memenuhi kebutuhan nafkah lahirnya? Taib, sudah disediakan papan tempat tinggal ada, oke. Sudah dibelikan baju, sudah, alhamdulillah. Sudah dikasih makan, sudah gemuk, alhamdulillah. Berarti sudah ditunaikan kewajiban. Tinggal sekarang masalah nafkah batin, pergaulan, hubungan dan sudahkah saya tunaikan? Ataukah saya campakkan, atau saya hinakan, atau saya berkata dengan dia kata-kata merendahkan? Renungkan, karena kalau kita tidak tunaikan, kita akan dituntut di akhirat kelak. Jangan sampai kita sibuk ibadah-ibadah, ternyata banyak hak orang lain tidak kita tunaikan. Pastikan hak istri kita tunaikan. Pastikan hak anak kita tunaikan. Sudahkah kita didik dia? Bukan cuma kasih duit, kasih makan aja. Ngobrol. Arahkan pikirannya kepada yang baik. Beri wejangan, telepon. Kalau dia lagi di luar kota, kita kalau bisa kunjungi, kita didik dia. Kalau cuma kasih makan, kucing pun bisa kasih makan anaknya. Ayam pun bisa. Babon bisa kasih makan apa? Anaknya. Bisa. Bukan itu yang dituntut dari kita. Kita bukan sekedar kasih makan, tapi bagaimana mendidik anak-anak. Sudahkah hak anak kita tunaikan? Tanya pada diri sendiri. Ya, kisah ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya dulu ngisi pengajian ke rumah saya jauh, Jakarta. Habis subuh saya langsung jalan. Saya pulang lagi ke rumah ba'da Isya, mungkin jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Ini saya masih kuliah. Saya pulang dari Madinah, ngisi waktu, saya ngisi padat. Ya. Habis subuh saya keluar, balik-balik sudah jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Tahu-tahu anak saya, putri saya nomor 2, dia sekolah, dia nangis. Nangis di kelas. Terus gurunya tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, enggak pernah ketemu Abi. Subhanallah, enggak pernah ketemu Abi. Abi pergi, saya belum bangun. Abi pulang, saya sudah tidur. Itu sebabnya saya bilang kita pindah rumah. Jangan terlalu jauh. Akhirnya saya kontrak rumah yang lebih ke tengah, sehingga saya ada waktu ketemu dia sebelum dia sekolah. Dan kalau saya pulang, saya bisa ketemu dia sebelum apa? Tidur. Kita ternyata sibuk ngurusin orang lain, hak anak tidak kita tunaikan. Ini saya contoh pribadi, saya pernah salah. Oleh karenanya anak-anak punya hak. Kalau tidak, dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Orang tua punya hak.
Orang tua pingin dikunjungi, pingin diajak ngobrol, pingin dipijit kakinya. Pingin. Antum kalau orang nanti sudah tua, mungkin antum juga rindu anak-anak. Cuma orang tua kan ego, bilang, nak kamu kesini, mana dia mau? Dia ego. Dia enggak enak, aduh anak saya sibuk. Padahal dia rindu. Saya pernah ketemu orang kafir, saya sering cerita hal ini. Saya satu pesawat dengan dia orang kafir. Kemudian dia kaya, punya properti macam-macam. Saya bilang, mohon maaf Pak, apa yang Bapak sesalkan? Dia bilang, saya yang sedihkan sekarang, anak-anak saya jauh dari saya. Semua kebutuhan saya penuhi, saya punya sekarang mereka tidak ada kontak sama saya. Anaknya berhasil semua. Tapi dia dalam kesedihan. Di masa tua dia ingin dekat anak-anak. Kalau mungkin punya cucu, ingin dekat dengan cucu. Ini enggak ada sama sekali. Orang tua kita punya hak. Itu kita tunaikan. Maksud saya pastikan. Jangan bilang, endaklah mereka enggak akan nuntut. Hari kiamat mereka akan nuntut kita. Makanya dalam Al-Quran di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jika ditiupkan sangkakala, itu hari kiamat kelak, manusia meninggal kemudian dibangkitkan, maka pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang akan lari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia akan ketemu ibunya dia kabur, ada ibunya dia kabur. Ketemu bapaknya dia kabur. Wa sahibatihi wa banihi, ketemu istrinya dia kabur. Ketemu anaknya depan dia, dekat dia kabur. Kenapa dia kabur? Di antara tafsir dan para salaf, dia tidak mau dituntut. Dia tahu selama di dunia dia kurang sama mereka, maka dia kabur. Nah, maksud saya, yang paling penting dalam hidup ini, ketika meninggal semua hak sudah kita tunaikan. Jadi pastikan hak anak, hak istri, hak orang tua, hak pegawai kita, hak kalau punya supir, hak supir, kalau punya pekerja, hak pekerja, pembantu. Hak bos kita, kalau kita kerja sama orang, hak dia sudah kita tunaikan belum? Kita punya tetangga, hak tetangga sudah kita tunaikan enggak? Kalau dia sakit kita jenguk enggak? Kalau dia lapar kita kasih makan enggak? Jangan sampai dia tidur kelaparan, kita tidur kekenyangan. Tidak beriman orang yang dia tidur kekenyangan sementara tetangganya apa? Kelaparan. Hak kakak kita, adik kita, ponakan kita susah enggak hidupnya? Adakah kita ikut membantu mereka? Tidak. Intinya hak-hak orang lain kita tunaikan. Adapun hak kita enggak ada masalah ditunaikan, alhamdulillah. Tidak ditunaikan lebih untung bagi kita untuk kita tuntut di akhirat. Ada orang misalnya ngambil duit kita. Mana lebih menguntungkan bagi kita? Kita tuntut sekarang di dunia atau kita ambil di akhirat? Ambil di akhirat. Di dunia kita ada ambil duit dari dia, buat apa? Beli mobil, buat beli makan, habis. Di akhirat kalau kita ambil pahala, bisa menyelamatkan kita dari neraka atau meninggikan derajat kita di surga. Maka agar hidup kita berkualitas, kita perbaiki amal soleh kita di akhir hayat kita, pastikan seluruh hak telah terpenuhi, hak orang. Kemarin, ini cerita lucu aja. Kemarin saya bekam. Hari apa kemarin bekam? Hari Rabu. Bekam. Berapa titik? Mungkin 15 titik kan. Bekam, terus saya foto, cerek. Terus saya kirim kepada istri saya yang pertama. Tunggu dulu, bukan saya bersama saya cerita aja. Tunggu dulu sebentar. Saya kirim, sayang Abi lagi di bekam. Dia bilang, Masya Allah. Ada enggak di situ titik istri terzolimi? Darahnya banyak. Coba itu ada enggak? Titik istri terzolimi. Maksudnya dia bercanda. Jangan sampai ada darah yang banyak, kan itu titik mendolimi istri maksudnya. Makanya darahnya banyak. Dia bercanda, dia bilang itu ada enggak? Titik mendolimi istri. Saya bilang alhamdulillah tidak ada. Kata istri saya bercanda lagi, itu bekamnya kurang ahli. Oh saya ya akhi, pastikan kalau ente punya istri lebih dari satu, jangan sampai ente zolimi salah satunya. Ente kalau zolimi salah satunya, ente pincang hari kiamat. Maka bersyukur yang istrinya cuma satu, alhamdulillah. Kalau dua, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikhuhu ma'il. Siapa yang istrinya dua, kemudian condong kepada salah satunya, satu dizolimi, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ya akhi, kenapa miring ya akhi?
Kok jenggotnya miring ya? Aduh, qadarullah. Ya, penyesalan tidak ada faedahnya di hari kiamat. Maksud saya, pastikan semua hak ditunaikan. Hak istri tunaikan. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat tunaikan. Anak-anak dari istri pertama, anak istri kedua, anak istri ketiga, anak istri empat, semuanya tunaikan hak mereka. Jangan sampai zalim. Sama anak istri pertama, Masya Allah, sama anak istri dua, ingusan gak dilap-lap. Ada orang poligami, istrinya Masya Allah pertama, rumah bagus, istri kedua taruh di garasi. Ya, kalau dia punya anak ente tinggal di garasi. Bahlul ente. Gimana hari kiamat ente bisa kalau ditagih oleh anak ini? Makanya jangan macam-macam. Enggak, saya sampaikan aja. Bahwasanya hidup ini ada hak dan kewajiban. Maka sebelum meninggal pastikan semua hak orang ditunaikan. Sama kalau antum pernah zalim sama orang, selesaikan sebelum meninggal. Berikutnya, yang keberapa ini? Kalau antum zalim sama orang, selesaikan sebelum meninggal dunia. Karena zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa maknanya? Zulumatun yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk maksudnya kesulitan dan penderitaan yang akan kau rasakan dalam setiap tahapan yang kau lewati ketika di hari kiamat kelak. Mulai dibangkitkan, mulai disidang, mulai di bawah matahari, disidang, dihisab, di mizan, semuanya menderita, disirat semuanya menderita. Menderita semuanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya zulumatun yaumal qiyamah, maksudnya ketika kau disirat, kau butuh cahaya agar kau bisa lihat sirat, tapi kegelapan yang kau dapati sehingga kau tidak bisa jalan, terjungkal dalam neraka jahanam. Hati-hati. Maka kalau berbuat zalim, segera selesaikan. Datangi orang yang kita zalimi, minta maaf sama dia semaksimal mungkin. Belum tentu dia maafkan, belum tentu. Sebagian orang kita minta maaf, enggak ada hari kiamat, enggak ada hari kiamat. Apa boleh buat, tapi terus minta tolong, kasih hadiah supaya dia beri. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada orang kau gibah dan dia ridho kalau kau kasih duit, enggak ada masalah. Ya akhi, saya gibah kamu. Qadarullah, kamu tahu saya gibah kamu. Kau bilang apa? Saya bilang kamu gembrot. Di mana kau bilang? Depan ibu-ibu. Kurang ajar kamu. Ya akhi, ini ada uang 5 juta buat kamu. Udah, bilang lagi gembrot enggak apa-apa. Kalau dia ridho selesai. Benar. Daripada ente disidang hari kiamat, ditanya oleh Allah, mana pahalamu? Offer ke dia. Kenapa kau pernah gibahin dia di depan ibu-ibu? Nah, apa kata Ibnu Umar ketika ada seorang kirim surat kepada Umar? Dia mengatakan, "Aniktub ilayya al-ilma kullahu." Wahai Ibnu Umar, tulislah kepadaku seluruh ilmu. Gimana tulis ilmu? Sangat luas. Lautan yang tiada tepiannya. Ilmu sangat luas. Maka Ibnu Umar berkata, "Al-ilmu katsir." Ilmu itu banyak. Tapi kesimpulannya, in istata'ta, jika kau mampu, ya, bertemu dengan Allah, an talqallaha, jika kau mau bertemu dengan Allah, khamisal batan, khafifadh dhahr, kafal lisan, mulaziman lil jamaah, faf'al, atau kama qala. Kalau kau mampu bertemu Allah dalam kondisi perut kosong, tidak pernah makan haram, harta orang lain, tidak pernah. Khafifadh dhahr, tidak pernah memikul hak orang lain, tidak pernah. Kafal lisan, tidak pernah menjatuhkan orang lain, lakukan. Itu jangan berbuat zalim sama sekali. Kita ini kadang-kadang asal ngomong, asal ini, hati-hati. Kerja yang buat zalim kebanyakan lisan. Mungkin kita enggak mukul orang, mungkin enggak nendang orang, tapi lisan kini susah kontrol. Saya ketemu banyak orang, sering datang, Ustaz, afwan Ustaz. Saya dulu pernah bilang antum gini, udah. Ada lagi Ustaz, kemarin saya di bandara, orang model orang biasa, afwan Ustaz. Ini Ustaz Firanda kan, afwan Ustaz, saya pernah, udah. Alhamdulillah ketemu saya. Kalau enggak hari kiamat sini kan. Baru aja kemarin hari Sabtu lalu ada lagi yang datang. Afwan Ustaz, saya dulu anggota ini.
Teman-teman seberang. Saya pernah enggak usah ngomong, saya sudah maafin udah. Udah, lupakan. Kalau enggak, saya juga butuh pahala, iya enggak? Oleh karena ikhwan, pastikan di akhir hayat ini kita meninggal tidak zalim sama orang. Coba kita ingat-ingat kembali. Pernahkah kita zalimi orang? Ibu-ibu, coba ingat, saya zalimi suami enggak? Apakah ibu menzalimi suami? Bisa. Kasih nafkah, tidak pernah bersyukur, ngomel melulu, angkat suara melulu. Memaksa suami lebih daripada kemampuan. Memberatkan kehidupan suami, bikin suami jadi stres. Sampai suaminya kena penyakit gula gara-gara dia. Zalim. Suruh ngutang sana, ngutang sini. Umi enggak ada uang, sudah hutang aja. Insya Allah tawakal sama Allah hutang. Ngutang. Sudah ditagih-tagih, stres. Orang ditagih hutang stres atau tidak? Stres. Lihat orang ditagih pinjol bunuh diri, ada atau tidak? Kenapa stres? Dan saya bikin suami stres, akhirnya kena stroke. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? Udah lewat waktu ya? Udah habis waktu? Sampai jam berapa? Yang berikutnya, berusaha. Jangan pernah meminta atau berharap agar dipuji orang, yang pernah. Dengan terang-terangan, dengan isyarat, dengan status, jangan sama sekali. Apalagi terkait dengan amal saleh. Kalau terkait dengan amal dunia, bisa jadi ujub dan sombong. Kalau terkait dengan amal saleh, maka riya dan sum'ah. Kalau tidak salah Al-Ghazali menyampaikan, namanya riya atau sum'ah talabul manzilah fi qulubil ibad. Apa itu riya? Kau menampakkan amal solehmu, atau sum'ah kau ceritakan amal solehmu. Untuk apa? Talabul manzilah. Berharap agar kau punya kedudukan di hati orang. Itu ingin diakui, ingin dipuji, ingin disanjung. Itu semua namanya riya. Kapan kau begitu, semua pahalamu gugur. Amal soleh yang kau ceritakan itu gugur pahalanya. Sayang. Kita ini amal soleh sudah sedikit. Yang sedikit itu yang ikhlas, wallahu alam. Sudah enggak usah dijadikan story, enggak usah cerita, enggak usah ini, enggak usah anu, enggak usah lah. Jangan coba-coba ingin dipuji manusia. Dan berusaha untuk tidak menunggu sanjungan manusia. Kita sudah melakukan sudah, jangan tunggu-tunggu apa sih kata dia, enggak usah tunggu. Enggak usah. Sebenarnya mengatakan siapa yang menunggu sanjungan berarti dia riya tujuannya karena dia sedang menunggu sanjungan tersebut. Entah datang entah tidak. Enggak usah. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak usah kita ngangkat diri kita. Enggak usah kita cerita amal soleh kita kalau ternyata kita niatnya untuk diakui oleh orang lain. Sudah saya sampaikan tadi, ada orang masuk neraka gara-gara berjihad fisabilillah. Dan ada orang masuk neraka gara-gara ahli Quran, gara-gara jadi ustaz, malah masuk neraka. Dan ada orang masuk neraka gara-gara dermawan, bangun ini, bangun sana, bantu ini, bantu sana. Kenapa? Ketika dia melakukannya, talabul manzilah fi qulubil ibad, karena dia mencari kedudukan di hati manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima persekutuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, "Ana aghna syuraka ani syirik." Aku adalah yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amal saleh, mengambil sekutu selainku, dia ingin dipuji olehku dan juga ingin dipuji olehnya, saya tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak menerima persyirikatan. Kalau amal saleh harus 100% karena Allah. Jangan bilang saya beribadah karena Allah dan juga ingin dipuji oleh si fulan. Hilang. Oleh karenanya, jangan jadi kebiasaan untuk pamer ibadah. Sekarang kita sedang diuji oleh kebiasaan orang-orang untuk pamer ibadah. Bukan cuma orang awam, bahkan para dai, sebagian dai. Setiap kegiatannya dia pamer, dia pamerkan, dia statuskan. Wallahu alam, apakah semuanya ikhlas? Wallahu alam.
Yang dahulu para salaf berusaha menyembunyikan amal soleh mereka, setengah mati menyembunyikan amal soleh mereka, karena mereka takut riya. Itu mereka amalnya banyak, takutnya luar biasa, dan di antara yang mereka takutkan adalah takut riya. Dan di antara bab dalam kitab tauhid, al-khaufu minasyirk, takut dengan kesyirikan. Ini sebagian orang sekarang seakan-akan saya tidak bakalan riya, semua amal soleh dia pamerkan. Yang takut riya itu salaf, kalau saya enggak. Ya, siapa hati kita sangat mudah lemah. Kita ini makan puji, itu tidak? Pingin dipuji, pingin cari muka, pingin jadi sorotan, pingin jadi bahan pembicaraan orang, pingin dipuji, pingin disanjung. Itu sifat dasar manusia. Nah, kalau tahu sifat dasar kita seperti, jangan buka celah. Jangan buka celah dengan memperlihatkan, mamerkan, dan seterusnya. Maka di antara prinsip hidup dalam hidup ini, jangan sekali-sekali mencari kedudukan di hati orang. Kalau sudah kita lakukan, segera istighfar, astagfirullah, ternyata saya tadi cerita supaya ternyata saya tunjukkan tadi seperti itu. Kalau ada orang WA antum jam 3 malam, gimana kabar antum? Jangan jawab. Antum jawab, dia tahu saya sudah bangun jam 3 ini. Padahal nonton bola. Wah, kalau saya jawab nanti jangan jawab, nanti aja. Habis sholat subuh, alhamdulillah bi khair. Karena kalau antum jawab jam 3, khawatirnya antum berharap dia memuji antum. Ternyata jam 3 sudah bangun, Masya Allah. Masya Allah antum, Allah ibarik fik. Alhamdulillah. Akhirnya cari kedudukan di hati manusia. Ketika kita mencari kedudukan di hati manusia, itulah namanya riya atau sum'ah. Siapa sih yang selamat? Enggak ada yang selamat. Makanya kita istighfar. Istighfar. Di antara prinsip hidup dikatakan oleh Abu Darda atau seorang sahabat, di antara kecerdasan seorang mukmin, dia tahu mata izdada imanuhu wa mata yanqus. Dia tahu kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang. Kita bisa mengevaluasi kegiatan kita. Ketika kita iman bertambah, alhamdulillah kita merasa dekat kepada Allah, semangat beribadah, takut bermaksiat, iman kita bertambah. Kapan iman kita berkurang? Wah, semangat nih, pengen nonton film Korea, pengen nonton film box office, pengen dengar musik, pengen leha-leha, pengen, ini iman kita lagi apa? Turun. Dan setiap tambahan iman, turunnya iman ada sebabnya. Nah, seorang harus cerdas. Saya kalau aktivitas gini kok iman saya turun? Saya kalau aktivitas gini kok iman saya bertambah? Kapan dia tahu imannya bertambah, lakukan aktivitas tersebut. Kapan dia tahu imannya kurang, tinggalkan aktivitas tersebut, tidak usah ragu-ragu. Jangan jebak diri kita dengan kegiatan yang buat iman kita semakin apa? Turun. Karenanya kalau kita punya teman, kita berteman dengan dia seminggu, sebulan, kita evaluasi. Saya teman dengan dia, ini apa pikiran saya? Ternyata saya makin duniawi. Bicara barang-barang branded, bicara kemewahan, makan mewah, hotel mewah, ini mewah, semua mewahan. Ini berarti otak saya sudah terkontaminasi dengan otak duniawi. Putuskan hubungan, ma'assalamah. Ternyata saya bergaul dengan dia, iman saya semakin turun. Tapi kalau bergaul dengan satunya, Masya Allah jadi semangat ibadah, jadi sedikit-sedikit sedekah, pulang semakin sayang sama istri, atau pulang semakin sayang sama istri-istri, sama anak-anak maksudnya. Jadi iman saya bertambah, pertahankan. Semua kegiatan kita bisa ngukur, bisa evaluasi. Kalau iman kita bertambah, lakukan. Iman kita berkurang, berhenti. Di antara cerdasnya seorang mukmin, ya, dia mengetahui kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang. Taib, waktu sudah habis. Qadarullah. Insyaallah poin-poin yang penting sudah saya sampaikan, yang terpetik dalam benak saya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi sang pembicara dan bagi kawan-kawan sekalian, ya, ikhwan dan akhwat. Taib, demikian saja kajian kita. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.